Oke guys, kembali lagi di Retamia Channel. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat ban bubut untuk TOB, kelas TOB. Di sini ditampilkan kita akan menggunakan bahan dari velg Y-spoke karbon, ban marun, lalu AS60. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, like, komen, dan share video-video Retamia. Ini alat yang kita pakai untuk balancing velgnya. Bisa dibeli juga di Retamia Store di Instagram dengan harga 100.000. Teman-teman yang belum subscribe bisa langsung klik subscribe biar bisa mendukung Retamia. Dukungan kalian sangat bermanfaat sekali buat Retamia biar bisa semakin berkembang di kemudian hari. Ini penampakan dari velg yang sudah dibubut. Nah, ini hasil akhirnya. Nanti kita akan lihat prosesnya seperti apa dan bagaimana cocok digunakan untuk yang teknikal, yang banyak tikungan dan obstacle lainnya. Kita langsung lihat saja videonya. Kita siapkan alat bubutnya. Ini ban yang kita akan pakai, ban marun, velg Y-spoke, dan AS60. Pertama-tama kita bubut dulu bannya, sedikit demi sedikit. Sebenarnya cukup untuk meratakan saja, jadi tidak perlu sampai mengurangi ukuran diameter ya, tapi hanya meratakan agar tidak ada getaran yang berarti. Kita atur sedikit mesinnya biar kelihatan, sedikit demi sedikit bisa diatur. Semakin lambat putaran yang kita gerakkan, itu akan semakin bagus hasilnya, semakin rapi. Ini ya sedang lah ya, nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat, karena durasi videonya biar nggak terlalu lama juga. Dalam memutar mesin bubut itu harus ada iramanya, jadi jangan berhenti-berhenti diusahakan gitu. Dan juga untuk kedalamannya, deep of cut-nya itu ya kita sedikit-sedikit, jangan langsung pengen dalam gitu karena hasilnya akan kasar. Ini di video ini kelihatannya pisaunya kayak bergetar gimana, padahal aslinya enggak loh. Aslinya ini banget, steady ya, balance gitu pisaunya. Setelah satu kali proses ke dalam, balik lagi OP2 untuk cuci ya, cuci dalam arti membersihkan sisa-sisa potongan. Ini velg sudah selesai dibubut, bisa kita buka menggunakan kunci L kecil. Dipastikan lagi ternyata memang diamond cuttingnya sudah kuat. Kita sekarang balik, pastikan titik tanda itu diketemukan lagi, jadi posisinya akan selalu sama pada saat dicabut dan dipasang lagi. Kita kencangkan, kita beri minyak dulu komponen-komponen mesin bubut yang bergeraknya, yang ada bearing, semua kita kasih minyak biar hasilnya bisa lebih baik, tidak ada hambatan dalam membubut. Ini mesin bubut lokal ya, buatan Solo kalau nggak salah. Saya udah lupa itu buat produksi siapa. Harganya ya kisaran, harga barunya ya kisaran 1 juta sampai 1,5. Nah, ini juga kita siapkan amplas kasar dan amplas sedang, dilem di kaca. Itu untuk finishing. Ini kertas kita tutupin dulu biar minyaknya nggak muncrat ke kamera. Pada saat tadi udah diminyakin,
kita akan putar. Nah, putarannya itu pasti minyaknya muncrat dulu pertama kali. Hati-hati, bisa kena mata juga. Nah, ini sisi sebelah kirinya kita bubut lagi biar peleknya itu tidak bergetar ya. Pada saat hasilnya nanti bisa bagus, mobil bisa stabil, kecepatan juga bisa lebih maksimal. Diperhatikan putarannya agar bisa tetap stabil, konsisten kecepatannya, dan deep of cut-nya jangan terlalu dalam, sedikit-sedikit saja. Setelah mencapai ke bibir velg dalam, biarkan dulu kira-kira 3-4 detik biar dia bisa benar-benar meratakan bibir velgnya, lalu balik lagi untuk proses pencucian, pembersihan sisa-sisa potongan. Oke, kita cek hasil pekerjaannya. Setelah itu kita buka. Jika sudah, gunakan 2 tangan untuk mencopot velgnya. Hati-hati, jangan kasar, jangan bengkok sehingga nanti merusak balancing yang sudah dibuat di awal. Dipasangkan kembali sesuai marking yang sudah dibuat. Bersihkan menggunakan kuas kering. Lalu pasangkan ban marunnya. Untuk velg J-spoke ini diameternya cukup besar, jadi jika tidak dilem juga cukup kuat. Kecuali nanti setelah sering dipakai dan dicuci menggunakan wash bensin, bannya mungkin akan ada melar. Nah, disitulah baru lem bertindak. Jika bannya sudah melar parah, harus diberi double tip dulu. Ini ban yang sudah terpasang, akan kita bubut ban marunnya. Kencangkan terlebih dulu. Kita akan coba ukur mata potong ini menggunakan kertas untuk mengetahui jarak idealnya. Jangan sampai terlalu dalam setting awalnya. Hal ini juga banyak dilakukan di bengkel-bengkel bubut dalam menyeting angka nolnya ya, untuk mulainya. Menyeting CNC latte juga seperti ini, sama. Kira-kira saja kita akan tes lagi. Lebih baik seperti ini dites sedikit-sedikit daripada langsung dalam dan ternyata ukurannya terlalu dalam gitu. Lebih baik sedikit-sedikit majunya, dicoba kena enggak gitu. Ini coba berulang-ulang, pengen lihat apakah sudah cukup ukuran pisau yang mengenai bannya. Kita cek, kita matikan, kita lihat hasilnya, ternyata masih belum ya, masih kurang dalam, baru bekas potongan dari runnernya aja. Kita beri kedalaman sedikit, lalu kita mulai ratakan bannya. Putar dengan irama. Jika masih belum kena, berikan deep of cut-nya, tambah lagi. Tujuan dari balancing dan bubut ban ini adalah untuk memberikan kestabilan putaran. Jadi tidak ada getaran di dalam pelek, di dalam ban, dan di dalam mobil. Sehingga mobil bisa maksimal dalam lari dan juga bisa lebih irit baterai.
Setelah satu set dicek dulu, baru jika masih dirasa kurang dalam baru kita berikan dip of cut lagi. Sedikit demi sedikit aja, yang penting hasilnya bisa baik daripada terburu-buru hasilnya tidak baik. Tingkat kesulitan dari balancing dan bubut ban ini sebenarnya lebih di balancing ya. Balancing lebih sulit. Bagaimana kita dites mata kita untuk bisa melihat pelek, sisi pelek mana yang masih keol gitu. Sedangkan untuk proses bubut ini sendiri tidak terlalu sulit sebenarnya, asal sabar, tidak terburu-buru dalam menggerakkan pisau, juga tidak terlalu dalam pisaunya. Pastikan pisau yang digunakan masih tajam. Listriknya juga dalam keadaan stabil, motornya juga, itu sangat mempengaruhi kehalusan hasil bubutan ban. Ini permukaannya kita cek menggunakan tangan. Jika ada kotoran, bersihkan dengan koas. Lalu nanti bisa diratakan dengan menggunakan amplas yang tadi sudah kita buat di lem di kaca. Yang ini yang kasar, kita pakai. Ingat berapa kali dia menyentuh bannya, misalkan 15 kali. Nanti yang sebelah sana juga kita bikin 15 kali. Yang sisi sebelahnya. Oke, sudah halus. Itu ada hitam-hitam, itu sisa karbon, nggak masalah, nanti kita bersihkan menggunakan wash bensin. Kita lanjut ke sisi berikutnya. Saya percepat aja. Ini udah setengah jalan, tapi dip of cut-nya sudah langsung finish ya. Kalau yang tadi kan masih mencari-cari kedalamannya segimana. Oh, ini udah langsung ukuran yang sama seperti tadi hasil akhirnya. Jadi sudah tidak mencari ukuran lagi, tapi langsung eksekusi. Udah nyampe ujung, berarti tinggal balik lagi untuk proses pencucian. Sebenarnya ideal kecepatannya bisa dikurangi lagi setengah dari ini, kecepatan putar pisaunya. Cuman ini karena durasi saya coba maksimalkan jangan terlalu lama biar teman-teman gak bosen dalam menontonnya, tapi juga tidak terlalu cepat juga gitu, biar hasilnya tetap baik. Sama seperti tadi, diratakan menggunakan amplas. Pastikan amplasnya dilem di atas kaca ya, menggunakan power glue. Setelah itu bisa kita gabungkan dua ban itu di amplas berbarengan. Ini sangat penting untuk proses finishing. Jika velg masih bergeol, dia akan bunyinya kasar sekali, seperti melawan. Tapi jika bannya sudah balance, dia minim sekali suaranya. Tidak perlu tekan terlalu kuat, cukup sedikit-sedikit saja. Hasilnya sudah dicek, sudah oke. Kita akan lanjut dengan membersihkan menggunakan wash bensin. Ini kali ini kita menggunakan botol wash bensin seperti ini, handmade, dari sikat gigi, dibolongin tengahnya itu. Kita buka dulu. Wash bensin harus selalu ditutup karena akan menguap ya kalau tidak ditutup. Setelah dibuka, pasang lagi. Siapkan kertas yang tadi untuk menutup biar nggak kena mata dan juga nggak kena kamera. Nah, gerakannya seperti itu.
Tidak perlu dipencet dulu, asal dimiringin ke bawah juga dia udah keluar cairan wash bensinnya. Ini biar tidak muncrat, saya tutup kertas. Sisi satu lagi. Sudah. Bisa dilihat hasilnya sudah bersih. Kita bisa buka dan proses pembubutan dan balancing sudah selesai. Jangan lupa minyak-minyak yang tadi dipakai untuk tahap awal itu nanti dibersihkan menggunakan tisu, dan jika masih longgar gunakan odol. Bisa dilihat aplikasinya di pemakaiannya di video tutorial memperbaiki pelek yang dol. Bisa dilihat di playlist atau di kolom video, bisa dicari. Hasil akhirnya. Untuk pelek depan saya biasanya dikecilkan sedikit, jadi deep of cut-nya diberi kedalaman sedikit aja, biar dia posisi mobil nanti sedikit menukik dan bisa lebih aman melewati interchange. Ini hasil akhirnya sudah cakep. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, like, komen, dan video-video Retamia. Semoga informasi yang dibagikan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam Tamiya.